Bicara tahun 2023 itu ada faktor-faktor yang harus kita cermati dan kita antisipasi ya. Pertama adalah kondisi global karena memang resesi itu sudah terjadi di beberapa negara dan pasti akan ada dampaknya ke Indonesia. Kedua dari sisi um, apa ekspor kita sendiri yang tentunya juga akan mempunyai pengaruh ya, karena tadi global itu pasti kan ada pengaruh dari sisi suku bunga dan sebagainya, dan dari sisi ekspor dan supply chain itu juga pasti akan ada kendala di sana. Nah, yang ketiga adalah menyangkut kemampuan daya beli masyarakatnya. Ini juga harus kita perhatikan dengan baik. Dan keempat adalah menyangkut masalah regulasi yang harus kita kawal agar tetap konsisten, apalagi dengan masuk tahun politik, karena tahun politik kan bisa aja terjadi regulasi itu menjadi tidak objektif lagi ya. Nah, itu yang juga harus kita kawal agar tetap pertumbuhan ekonomi kita tetap tumbuh lebih baik. Ya, ini kan UMP masih menjadi materi gugatan di Mahkamah Agung. Sebetulnya seberapa yakin teman-teman Apindo akan dikabulkannya gugatan ini? Ya, kalau kita melihat dari sisi hukum ya, tentunya kami sangat optimis karena ada dua hal yang utama yang terjadi di permasalahan Permenaker 18 tahun 2022 ini adalah pertama dari putusan MK yang meminta untuk tidak ada regulasi baru sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki sesuai amar keputusan MK. Dan Permenaker 18 ini adalah turunannya. Nah, yang kedua adalah Permenaker 18 ini bertentangan dengan PP 36 dan bertentangan dengan substansi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi dia itu udah bertentangan dengan dua sumber hukum di atasnya gitu loh. Jadi itu kita yakin sih harusnya menang. Ya, selain dari UMP, ini dunia usaha memang sedang tertekan dengan adanya kondisi global serta lemahnya permintaan. Lalu sehingga ini PHK memang tidak terelakkan. Dari anggota Apindo sendiri, sektor usaha apa saja yang sebetulnya melakukan PHK besar-besaran dan juga berapa jumlah yang ter-PHK? Sekarang ini yang paling dominan adalah dari sektor ekspor ya. Dari sektor ekspor itu menyangkut perusahaan tekstil, garment, lalu alas kaki dan furniture. Itu yang menyumbang paling besar untuk PHK karena mereka padat karya. Dan sampai bulan November itu data dari BPJS Ketenagakerjaan sudah 919.000 orang yang mengambil jaminan hari tuanya dengan alasan PHK. Nataru sudah di depan mata, ini apa yang menjadi perhatian ataupun mungkin kekhawatiran dari Apindo? Kalau Nataru saya rasa kita nggak ada khawatiran ya, justru kita merasa optimis akhir tahun ini bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi kita. Dan apalagi dari PPKM kan juga boleh dibilang hampir semuanya di level 1 ya, jadi artinya tidak ada masalah dengan pergerakan masyarakat. Jadi insya Allah sih aman. Apakah sejauh ini sudah ada proyeksi perputaran roda transaksi ataupun pertumbuhan ekonomi pada saat akhir tahun nanti dari Apindo? Kalau kita bicara kalau Nataru kita ambil ininya penerbangan dan hotel ya yang paling dekat ya. Jadi kalau kita perbandingkan dengan tahun 2019, kami lihat kalau dari sektor hotel itu mungkin sudah mendekati pemulihan di 2019 di angka kira-kira 85% sampai 90% dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, kalau penerbangan ini agak berbeda karena jumlah armadanya lebih kecil, Mbak. Jadi kalau kita nggak bisa bandingkan apple to apple dengan 2019, tapi yang kita bisa lihat adalah dari keterisian seat dari pesawat itu yang boleh dibilang mendekati Nataru itu udah full semua dari penerbangan. Tapi itu tadi nggak bisa apple to apple karena jumlah pesawatnya nggak sebanding dengan 2019. Jadi kalau mungkin dengan dengan jumlah pesawat yang sama, kami perkirakan untuk penerbangan itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 70% lah dibanding 2019. Baik, jadi dari Apindo ini optimis bahwa di akhir tahun ini terutama Nataru akan menjadikan roda transaksi ini berputar dan menaikkan ekonomi Indonesia. Iya, akan lebih baik ya, akan menjadi pendorong ekonomi kita. Baik, Pak, lalu terkait dengan pembatasan angkutan logistik yang rencananya akan diberlakukan pada tanggal 24, 30 dan juga 31 Desember ini, bagaimana pandangan Apindo terkait hal ini? Saya rasa nggak ada masalah karena sudah jauh-jauh hari ya dari sektor
usaha sektor produsen dan juga sektor angkutan itu sudah mengantisipasi. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Yang penting adalah sudah diumumkan jauh-jauh hari sehingga mereka sudah ada persiapan. Tidak dadakan gitu ya Pak. Oke, ini kan membicarakan juga tentang angkutan logistik. Ini memang adanya aturan terkait dengan zero over dimension atau overload dan odol ini. Bagaimana pandangan Apindo terkait hal ini? Ya, jadi begini, Apindo itu pada posisi mendukung sepenuhnya penerapan zero odol ya, atau nggak boleh ada odol lagi, over dimension overload. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah diperlukan masa transisi untuk sektor angkutan ini mengkonversi kendaraan angkutnya yang zero odol. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka harus menyesuaikan kapasitas angkut dengan kendaraan angkutnya. Jadi mau tidak mau mereka harus menggunakan misalnya contohnya adalah kendaraan dengan sumbu yang banyak, multi axle. Nah, multi axle ini kan berarti kan investasi baru. Nah, kalau bicara investasi baru, kalau tidak ada intervensi dari pemerintah dalam bentuk keringanan fiskal dan juga subsidi, maka proses ini akan menjadi lambat dan akhirnya malah jadi masalah baru di mana nanti akan terjadi biaya logistik yang akan tinggi karena dipaksa nggak boleh. Akhirnya apa yang jalan itu adalah alat angkut yang kecil, truk-truk yang kecil. Nah itu kalau truk kecil kan jadi untuk mengangkut yang tadinya mungkin mereka mengangkut satu kali angkut misalnya bisa bawa 5 ton misalnya ya. Mereka hanya bawa misalnya 2 ton. Otomatis dia akan pergi akan butuh lebih dari satu kali rate ya. Mungkin bisa 2 atau 3 kali pengiriman dibandingkan yang tadinya sekali. Nah itu kan ongkos logistika akan tinggi, akibatnya akan terjadi inflasi juga gitu, akan berdampak kepada inflasi. Nah ini yang sebetulnya yang kita berharap bahwa ada pembahasan untuk masa transisi ini dan diperlukan betul-betul yang tadi saya bilang ya dari intensif fiskal dan juga subsidinya sendiri. Dan seberapa optimiskah Apindo melihat atau menyongsong tahun 2023 dan berapa kira-kira proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dari Apindo? Iya, jadi kami itu pada posisi moderate. Moderate itu artinya tidak terlalu optimis sekali, tapi juga tidak pesimis. Jadi kita di moderate di tengah-tengah. Nah, itu kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita ada sekitar antara 5 sampai 5,3% untuk 2023. Baik, dari Apindo sendiri apa sajakah agenda strategis yang perlu diprioritaskan pada tahun depan? Ya, yang jelas kalau dari kami itu adalah mengupayakan bagaimana investasi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi konsentrasi Apindo adalah mendorong iklim investasi ini terus bisa berjalan dengan baik, apalagi kan semua sentimen investor terhadap Indonesia itu sangat positif ya. Semua menganggap Indonesia itu salah satu tempat investasi yang cukup baik. Nah, ini yang kita harus jaga. Jadi kami berkonsentrasi di situ dengan tentunya konsekuensinya adalah kami akan melakukan upaya-upaya koreksi ya kalau andai kata ada regulasi yang bertentangan dengan upaya tersebut.